kehadiran Tuhan Yesus juga bukan hanya diterima, tetapi juga di sisi lain oleh pihak-pihak yang tidak mau menerima Tuhan Yesus dapat menimbulkan huru-hara dan juga dapat menimbulkan pertentangan di sana-sini. Berhadapan dengan Tuhan Yesus, orang mesti menentukan sikap dan juga pikirannya, hendak menerima atau menolak. Dan keselamatan juga artinya dengan demikian bergantung dari keputusan yang diambil olehnya. Sebagaimana yang tadi kita dengarkan dalam bacaan Injil, sejak masa kecilnya Tuhan Yesus sudah dipersembahkan di kenisah. Pada akhir hidupnya ia pun mempersembahkan dirinya di kayu salib sebagai kurban pelunas atas dosa-dosa kita. Dan persembahan diri Kristus juga sebagai orang beriman pada saat ini kita rayakan, kita hadirkan dalam Ekaristi. Dan artinya juga kita mempersatukan seluruh kehidupan kita sebagai kurban dan juga tanda kepercayaan akan kepemilikan hidup kita kepada Allah yang juga sudah memelihara segala sesuatu yang sudah kita terima dan kita jalani. Selamat datang, Yesus Tuhanku, betapa dari jauh kunjunganmu, dari surga tinggi kau datang bagiku, walaupun sekarang datang menuju, ya Tuhanku. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu. Saudari-saudara terkasih, ketika orang sudah mampu menemukan dan menjumpai Allah dalam kehidupannya, maka perjumpaan itu siogianya dapat mengubah dirinya untuk melakukan banyak hal yang barangkali tadinya dia sendiri ragukan. Itulah yang juga akan kita dengarkan dalam bacaan Injil pada hari ini ketika Yesus dipersembahkan di kenisah, yaitu ketika Yesus kanak-kanak berjumpa dengan Simeon dan Hana dan mereka menubuatkan bahwa Yesus akan menjadi cahaya bagi para bangsa, sekaligus mengubah mereka menjadi pribadi yang mampu berserah kepada kehendak Allah, karena setelah berjumpa dengan kanak-kanak Yesus, mereka semua memasrahkan kehidupannya, termasuk untuk berpulang kepada Sang Pencipta. Maka bersama dengan perjumpaan Simeon dan Hana dengan kanak-kanak Yesus ini, mari kita juga melihat kembali perjalanan hidup kita. Semoga kiranya oleh karena perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang baru saja lahir, kita juga mampu diubah sedemikian rupa, agar dapat menjadi pribadi yang lebih berkualitas lagi di waktu-waktu yang akan datang. Mari kita mengawali perayaan Ekaristi ini dengan terlebih dahulu memohon rahmat pertobatan dari Tuhan agar kita yang berdosa ini layak dan pantas merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, dengan perantaraan Putramu Yesus Kristus, Engkau menghendaki agar kami hidup dengan saling menaruh cinta kasih. Curahkanlah Roh-Mu agar kami selalu dapat melaksanakan kehendak-Mu itu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudara terkasih, inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, "Aku mengenal Allah," tetapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan tidak ada kebenaran di dalam dia. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu kasih Allah sungguh sudah sempurna. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Allah. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Allah, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara-saudara terkasih,
bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu. Perintah ini telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang melenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Demikianlah sabda Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Nyanyikanlah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Nyanyikanlah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang daripadanya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku. Tuhanlah yang menjadikan langit, keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan hormat ada di tempat kudusnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kristuslah cahaya yang menerangi para bangsa, dialah kemuliaan bagi umat Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat, Maria dan Yusuf membawa anak-anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika kanak-kanak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang kanak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang."
Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara terkasih, saya kira kita sudah cukup akrab dengan apa yang disebut dengan persembahan. Bahkan setiap suku bangsa di dunia ini mengenal tradisi persembahan, dan persembahan itu dipersembahkan kepada sosok subjek yang dianggap sebagai sesuatu yang ilahi, yang suci, yang kudus, yang diyakini sebagai pengatur kehidupan manusia, yang tentu saja diharapkan dapat membawa berkat, atau juga kalau tidak dilayani secara baik-baik, diyakini juga bisa dapat mendatangkan bencana atau malapetaka. Tentu sebagai masyarakat yang akrab dengan hal-hal tersebut, kita juga di Indonesia ini mengenal dengan istilah masyarakat animisme yang membawa persembahan mereka ke tempat-tempat keramat yang diyakini memiliki kekuatan magis, dan ritus-ritus atau ritual-ritual untuk persembahan itu mesti diikuti secara baik-baik, cermat, dan juga bahkan teliti. Dan persembahan yang dibuat secara asal-asalan konon juga diyakini bisa mendatangkan bala bencana serta juga malapetaka. Tetapi juga persembahan dapat diyakini sebagai upaya menenteramkan sang penguasa yang diyakini atau diimani oleh sekelompok orang tersebut. Dan upacara itu biasanya dilakukan oleh tokoh-tokoh yang diyakini berkarisma, yang dapat mengantarai antara yang duniawi dengan yang ilahi, antara yang profan dan yang suci. Dan kita juga melalui bacaan Injil pada hari ini bertemu dengan apa yang tadi saya sampaikan dalam pengantar, bahwa bangsa Israel juga mengenal dan menjalankan tradisi persembahan. Seperti yang tadi dikatakan, buah-buah pertama dari kehidupan, yaitu anak sulung laki-laki, harus dipersembahkan. Dan juga artinya bangsa Israel mempersembahkan buah-buah pertama dari hasil buminya. Bahkan apa yang tadi dikatakan, anak sulung manusia laki-laki dipersembahkan bagi Tuhan. Dan bangsa Israel yakin bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan dan mesti dikembalikan kepadanya. Pengarang Injil Lukas yang kita dengarkan pada hari ini menceritakan perihal Yesus yang dipersembahkan di Kenisah, di Bait Allah, sesuai dengan aturan hukum Taurat atau aturan hukum bangsa Yahudi, untuk menegaskan kedudukan dan peranan Tuhan Yesus sebagai pembaharu kehidupan religius atau spiritualitas. Dan dalam arti itu, Simeon sebagai orang yang memang suci, sebagai orang yang memang sehari-hari tinggal di dalam Bait Allah, melihat dalam diri Yesus sebagai pribadi, sebagai subjek yang memang akan punya tempat dan peranan yang sangat menentukan. Yesus Kristus menjadi terang bagi bangsa-bangsa dan kebangkitan bagi seluruh umat Israel. Tentu ini bukan dalam arti profan, tetapi dalam arti spiritualitas, karena mereka adalah bangsa terpilih dan Tuhan Yesus dihadirkan bagi mereka sebagai bangsa pertama yang menerima pewahyuan ilahi untuk dapat menjadi tanda bagaimana mereka seharusnya memperlakukan Tuhan Yesus. Tetapi sekali lagi tadi dikatakan oleh Simeon bahwa kehadiran Tuhan Yesus pun dapat menjadi tanda perbantahan, dapat menjadi tanda pergolakan, dapat menjadi tanda penolakan, sehingga kehadiran Tuhan Yesus juga bukan hanya diterima, tetapi juga di sisi lain oleh pihak-pihak yang tidak mau menerima Tuhan Yesus dapat menimbulkan huru-hara dan juga dapat menimbulkan pertentangan di sana-sini. Berhadapan dengan Tuhan Yesus, orang mesti menentukan sikap dan juga pikirannya, hendak menerima atau menolak. Dan keselamatan juga artinya dengan demikian bergantung dari keputusan yang diambil olehnya. Sebagaimana yang tadi kita dengarkan dalam bacaan Injil, sejak masa kecilnya Tuhan Yesus sudah dipersembahkan di Kenisah. Pada akhir hidupnya ia pun mempersembahkan dirinya di kayu salib sebagai kurban pelunas atas dosa-dosa kita. Dan persembahan diri Kristus juga sebagai orang beriman pada saat ini kita rayakan, kita hadirkan dalam Ekaristi. Dan artinya juga kita mempersatukan seluruh kehidupan kita sebagai kurban dan juga tanda kepercayaan akan kepemilikan hidup kita kepada Allah yang juga sudah memelihara segala sesuatu yang sudah kita terima dan kita jalani. Maka pertanyaannya bagi kita adalah, sejauh mana persembahan diri kita juga merupakan buah persatuan dengan Tuhan? Sejauh mana perayaan Ekaristi yang kita satukan dengan seluruh pengalaman hidup kita akhirnya sungguh dapat menjadi persembahan, di mana pengalaman-pengalaman kehidupan kita lah yang seharusnya kita persembahkan di hadapan Tuhan, atau hanya sebaliknya,
Ekaristi hanya menjadi sebuah rutinitas di mana kita tidak mengalami perubahan atasnya. Maka kiranya hal ini juga menjadi sesuatu yang relevan bagi kita, terutama di penghujung tahun ini, di mana kita juga dapat berefleksi. Apakah doa-doa kita, karya-karya kita sungguh telah dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan yang lebih besar, atau sebaliknya? Semoga apa yang kita dengarkan pada hari ini, apa yang kita renungkan pada saat ini menjadi penuntun dan membimbing kita pada persembahan diri yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Karena belas kasih-Nya Allah telah mengunjungi kita laksana fajar cemerlang. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber cahaya ilahi, cahaya telah Engkau sinarkan kepada para bangsa dalam diri Yesus Putra-Mu. Semoga karenanya kami dapat semakin dekat dengan sesama kami, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semoga Yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.